Saya akan memulai video ini dengan sebuah cerita. Jadi cerita ini terjadi beberapa tahun lalu ketika saya duduk di sebuah warung kopi kecil, mengamati dua orang yang sedang berdiskusi dengan nada yang setengah bercanda namun penuh ambisi. Yang satu bilang kalau bisa dapat 100 juta dari internet dalam 6 bulan, saya resign detik itu juga. Yang satu lagi menanggapi kalau gampang semua orang sudah kaya. Percakapan itu sederhana, tapi ada satu kalimat yang terus terngiang, yaitu kalau gampang semua orang sudah kaya. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, atau bisa juga kedok yang dipakai untuk membenarkan rasa pasrah. Tapi benarkah 100 juta itu sesulit itu untuk dicapai? Atau mungkin kita hanya dibesarkan dengan cara berpikir yang salah tentang uang? Mari kita bicara secara jujur. Dalam masyarakat kita, 100 juta masih dianggap angka yang luar biasa besar. Bahkan banyak orang yang bekerja bertahun-tahun belum pernah benar-benar menggenggam uang sebesar itu dalam satu waktu. Tapi anehnya kita hidup di era di mana satu video TikTok bisa mendatangkan puluhan juta. Satu ide sederhana bisa mengubah hidup seseorang. Dan satu keputusan kecil bisa berdampak seperti efek domino yang berujung pada kekayaan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah mungkin mendapatkan 100 juta dalam waktu cepat, tapi mengapa sebagian orang bisa sementara sebagian besar lainnya tidak pernah mendekatinya. Disinilah letak kejanggalan berpikir kita. Banyak orang ingin cepat kaya, tapi tidak pernah benar-benar mempelajari pola kekayaan itu sendiri. Mereka ingin hasil, tapi tidak pernah mengamati sistem yang memungkinkan hasil itu terjadi. Seperti orang yang ingin jadi koki hebat, tapi menolak belajar bahan dasar dan teknik memasak. Uang 100 juta bukan sesuatu yang mistis. Ia hanyalah konsekuensi logis dari serangkaian keputusan, informasi, dan strategi yang kalau ditelusuri seringkali dimulai dari hal-hal yang tampak sepele. Bayangkan sejenak, Anda sedang duduk di meja makan sendirian dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Di seberang jendela Anda melihat orang-orang berlalu lalang. Beberapa terlihat biasa saja, beberapa membawa ponsel mahal, beberapa menyetir mobil yang Anda impikan sejak dulu. Lalu terlintas di pikiran Anda, apa bedanya mereka dengan saya? Dan itu barangkali pertanyaan paling penting yang bisa membuka pintu perubahan besar dalam hidup Anda. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat peluang itu lewat di depan mereka. Mereka terlalu sibuk merasa tidak siap, terlalu terpaku pada rutinitas yang stagnan, atau terlalu cepat menyerah ketika hasil tak kunjung datang. Padahal cara tercepat mendapatkan 100 juta bukan soal menunggu waktu yang tepat, tapi soal mengatur ulang cara Anda melihat waktu, tenaga, dan potensi Anda sendiri. Tidak semua orang bisa kaya memang, tapi hampir semua orang bisa lebih kaya dari dirinya yang sekarang. Kalau tahu harus mulai dari mana. Nah, disinilah kita mulai menyusuri jalan panjang ini. Bukan sekedar mencari jawaban dari bagaimana cara mendapatkan 100 juta rupiah pertama, tapi lebih dari itu, yaitu membedah mentalitas, memahami realita, dan menguraikan pilihan-pilihan hidup yang seringkali terabaikan. Kita tidak akan berbicara dengan format motivasi murahan, karena ini bukan tentang semangat sesaat. Ini tentang membentuk cara berpikir yang bisa bertahan bahkan ketika semangat sedang jatuh. Jika Anda masih bersama saya sampai detik ini, artinya Anda adalah tipe orang yang tidak puas dengan jawaban-jawaban dangkal. Anda ingin tahu lebih dalam dan Anda ingin mengerti bagaimana sebenarnya jalan menuju 100 juta itu dibentuk dari kebiasaan, kesalahan, dan keberanian mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer. Dan itu adalah langkah pertama yang sangat krusial. Lalu apa sebenarnya yang membuat seseorang mampu mendapatkan 100 juta pertama dengan cepat? Apakah faktor utama terletak pada modal awal, ataukah pada akses informasi, atau justru pada keberanian mengambil resiko saat orang lain memilih aman? Bayangkan seseorang yang tidak punya uang banyak, tidak punya koneksi, bahkan tidak punya gelar pendidikan tinggi. Namun ia punya satu hal yang tidak bisa dibeli, yaitu rasa lapar. Bukan lapar secara harfiah, tapi lapar terhadap peluang. Orang semacam ini biasanya lebih cepat belajar,
lebih peka terhadap perubahan, dan lebih berani mengambil langkah-langkah yang menurut orang lain tidak masuk akal. Karena dalam dunia nyata, kecepatan mendapatkan 100 juta tidak selalu linier dengan kepintaran, tapi sangat erat hubungannya dengan kesadaran situasi, kemampuan membaca peluang kecil sebelum menjadi besar. Dan disinilah kita akan mulai masuk lebih dalam. Bagaimana sebenarnya orang-orang seperti itu berpikir? Apa yang mereka lihat saat orang lain tidak melihat apa-apa? Mengapa mereka bisa percaya pada proses yang belum tentu berhasil? Sementara mayoritas justru ragu, bahkan sebelum mencoba. Satu hal yang sangat jarang dibicarakan secara jujur adalah bahwa uang itu sangat sensitif terhadap cara berpikir kita. Bukan hanya soal kerja keras atau pintar mencari celah, tapi tentang bagaimana seseorang menginternalisasi konsep nilai. Ini terdengar rumit, tapi mari saya permudah. Coba ingat satu masa dalam hidup Anda ketika uang 1 juta terasa besar sekali. Lalu bandingkan dengan momen ketika Anda mulai terbiasa mengeluarkan 2 atau 3 juta dalam sehari. Nilai itu tidak berubah, tapi pengalaman Anda terhadap uang itu, cara Anda memaknai dan memperlakukan uang telah berubah. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka menganggap 100 juta itu uang orang kaya, bukan uang yang bisa mereka sentuh. Padahal realitanya 100 juta hanyalah akumulasi dari nilai yang Anda hasilkan dan Anda pertukarkan. Nilai itu bisa berbentuk jasa, produk, perhatian, bahkan solusi terhadap masalah yang orang lain hadapi. Maka semakin cepat Anda bisa menciptakan nilai, semakin cepat pula uang sebesar itu mengalir ke arah Anda. Namun menciptakan nilai bukan tentang ide besar. Justru seringkali nilai hadir dalam bentuk-bentuk kecil yang diulang secara konsisten. Contohnya begini, ada seorang pemuda di pinggiran kota yang menjual makanan ringan melalui video pendek di media sosial. Tidak ada yang luar biasa dari produknya. Bahkan banyak yang lebih enak di luar sana. Tapi dia punya satu keunggulan, yaitu konsistensi dalam membuat narasi yang dekat dengan penontonnya. Tiap video seolah berbicara langsung ke emosi penonton. 3 bulan berjalan, omsetnya tembus 300 juta. Pertanyaannya, apakah itu keberuntungan? Bisa saja. Tapi jika Anda hanya menyebutnya keberuntungan, maka Anda menutup mata terhadap proses yang memungkinkan keberuntungan itu terjadi. Ia menciptakan sistem, ia membentuk kebiasaan, ia menyiapkan pondasi yang diam-diam sedang mengundang uang untuk datang. Banyak orang ingin hasil yang cepat, tapi lupa bahwa kecepatan itu tidak datang dari lompatan besar, melainkan dari akumulasi langkah kecil yang tepat sasaran. Pernahkah Anda merasa seperti ini? Anda punya ide yang bagus nih di kepala Anda, tapi bingung harus mulai dari mana. Lalu Anda diam. Besoknya Anda masih memikirkan hal yang sama, tapi tak juga bergerak. Lama-lama ide itu membeku dan akhirnya menguap. Ini bukan soal kemalasan. Ini soal mentalitas peragu. Mentalitas yang menunggu waktu sempurna. Padahal waktu sempurna itu tidak pernah ada. Anda tidak bisa berharap uang datang jika Anda terus berdiri di tempat, menunggu segalanya terasa nyaman dulu. 100 juta pertama bukan soal berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang, tapi soal seberapa cepat Anda bisa menciptakan momentum. Momentum adalah kondisi ketika tindakan Anda mulai menciptakan hasil yang saling memperkuat. Anda mulai dari nol, dapat 1 juta. Lalu karena 1 juta itu menghasilkan testimoni atau pengalaman, Anda dapat 3 juta. Dari situ muncul relasi, lalu naik jadi 10 juta. Dan sebelum Anda sadar, angka 100 juta bukan lagi soal nanti, tapi soal sekarang. Namun momentum juga punya musuh. Dan musuh terbesarnya adalah keraguan internal. Setiap orang punya momen ketika ia merasa tidak cukup pintar, tidak cukup siap, atau tidak cukup punya hak untuk sukses cepat. Ini yang disebut dengan mental block. Penghalang tak terlihat yang berasal dari keyakinan salah tentang diri sendiri. Banyak yang tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kekurangan. Mereka diajari bahwa uang itu kotor, bahwa kaya itu egois, bahwa cepat sukses itu pasti karena main belakang. Tanpa sadar, mereka menanamkan program ke kepala mereka sendiri yang membuat mereka mensabotase kemajuan mereka sendiri.
Bayangkan seandainya sejak kecil Anda diajari bahwa uang adalah alat untuk menciptakan kebaikan, bukan simbol keserakahan. Bahwa menjadi kaya bukanlah soal menindas, tapi soal memperbesar kapasitas memberi. Anda mungkin sudah berpikir sangat berbeda sejak dulu, tapi sayangnya banyak orang baru belajar hal itu saat mereka sudah terlalu lama berada dalam kemiskinan mental. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sering disuguhi narasi cukup oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar mencukupi hidupnya. Mari kita ubah itu hari ini, bukan dengan kata-kata motivasi, tapi dengan realita yang logis. Anda ingin 100 juta pertama, oke? Maka sekarang berhentilah melihat uang sebagai tujuan akhir. Lihatlah ia sebagai hasil dari sesuatu yang lebih penting, yaitu pengaruh Anda terhadap dunia sekitar. Jika Anda bisa menyelesaikan masalah orang lain, maka uang akan menyusul. Jika Anda bisa membuat orang lain merasa lebih baik, lebih percaya diri, lebih efisien atau lebih bahagia, maka uang tidak punya pilihan selain mengalir kepada Anda. Tapi tentu semua ini hanya akan jadi angan-angan jika tidak diikuti oleh satu hal penting, yaitu tindakan yang terukur. Banyak orang berpikir, tindakan itu soal bekerja lebih keras. Padahal, seringkali bekerja lebih keras justru membuat mereka terjebak dalam lingkaran kelelahan yang tak membawa kemajuan. Yang dibutuhkan adalah kerja cerdas, dan kerja cerdas dimulai dari pemahaman tentang leverage. Sebuah ide kecil, kalau ditopang dengan media yang tepat, bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan orang. Itulah leverage. Dan disinilah kita mulai melihat jalur tercepat menuju 100 juta pertama, yaitu bukan dengan menambah beban, tapi dengan meningkatkan pengaruh. Pengaruh yang dibangun lewat konten, relasi, cerita, bahkan gaya bicara. Kita hidup di zaman yang dimana eksistensi digital bisa menghasilkan nilai yang jauh lebih besar dibanding kerja fisik semata. Maka jika Anda ingin cepat mendapatkan 100 juta, Anda harus bertanya, bagaimana caranya saya bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dengan nilai yang mereka butuhkan secepat mungkin. Bayangkan dua orang yang sama-sama rajin bekerja. Yang satu bekerja 8 jam sehari di kantor, menunggu gaji bulanan, berharap ada bonus tahunan yang menebus rasa lelahnya. Yang satu lagi bekerja 4 jam sehari, tapi setiap jamnya ia gunakan untuk membangun sesuatu yang bisa berjalan tanpa harus terus-menerus dia awasi. Siapa yang lebih cepat mencapai 100 juta? Banyak orang akan menjawab, tentu saja bekerja lebih keras, tapi realitanya tidak selalu begitu. Yang membedakan bukan durasi kerja, melainkan arah kerja. Orang yang hanya menjual waktu untuk uang akan selalu berhadapan dengan batasan. Ia hanya bisa menghasilkan sebanyak yang ia bisa kerjakan. Sementara orang yang mengerti cara membangun sistem akan menciptakan sesuatu yang terus menghasilkan, bahkan ketika ia berhenti sejenak. Sistem ini bisa berupa bisnis kecil yang terstruktur, konten yang terus menghasilkan perhatian, atau produk digital yang terus dijual tanpa harus diproduksi ulang. Disinilah letak percepatannya, karena yang satu hanya menukar waktu, sementara yang lain menanam aset yang bekerja untuknya. Tapi banyak yang salah kaprah tentang kata sistem. Mereka mengira sistem berarti bisnis besar dengan ratusan karyawan. Padahal tidak selalu. Bahkan sebuah akun media sosial dengan 10.000 pengikut setia adalah sebuah sistem. Tentu saja jika digunakan dengan benar. Sebuah kebiasaan menulis setiap hari lalu mengubahnya menjadi buku digital yang dijual berkali-kali juga sebuah sistem. Polanya sama, yaitu buat sesuatu sekali, nikmati hasilnya berkali-kali. Prinsip ini sederhana, tapi jarang dipraktikkan karena ego kita seringkali lebih suka hasil instan daripada membangun pondasi. Mari saya ceritakan sebuah kisah yang cukup membuka mata. Ada seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kota kecil. Ia tidak punya modal besar, tidak punya pengalaman bisnis, bahkan tidak terlalu mengerti teknologi. Tapi dia punya satu keahlian, yaitu membuat kue basah yang rasanya luar biasa. Masalahnya ia hanya menjualnya di lingkungannya sendiri. Lalu suatu hari ia memutuskan untuk memotret hasil kuenya dan mengunggahnya di media sosial dengan cerita tentang proses pembuatannya. Ia tidak berharap banyak, tapi yang terjadi banyak orang mulai tertarik.
bukan hanya karena rasa kuenya, tapi karena cerita di baliknya. Dalam 3 bulan ia punya ratusan pelanggan, dan dalam 6 bulan penghasilannya tembus ratusan juta. Apa rahasianya? Yaitu adalah cerita dan koneksi emosional. Sebuah hal yang nyaris gratis, tapi bernilai besar. Disinilah kita bisa belajar sesuatu. 100 juta pertama Anda seringkali tersembunyi di antara kebiasaan dan keahlian yang sudah Anda miliki, tapi belum Anda maksimalkan. Banyak orang terlalu sibuk mencari cara baru, padahal yang mereka butuhkan hanyalah cara berbeda untuk melihat apa yang sudah ada di tangan mereka. Pertanyaannya, apakah Anda cukup jeli untuk menemukannya? Apakah Anda bersedia mengubah perspektif Anda tentang nilai diri Anda sendiri? Menariknya, ada satu kesalahan umum yang membuat orang gagal menemukan jalannya, yaitu mereka terlalu fokus pada apa yang mereka tidak punya. Mereka berkata, saya tidak punya modal, saya tidak punya koneksi, saya tidak punya pengalaman. Padahal fokus yang salah itu seperti menatap pintu yang terkunci sambil mengabaikan jendela yang terbuka di sebelahnya. Ketika Anda terus menghitung kekurangan, Anda kehilangan energi untuk menghitung kelebihan. Dan yang lebih berbahaya, Anda mulai percaya bahwa kekurangan itu permanen. Kalau kita lihat orang-orang yang berhasil cepat mendapatkan 100 juta, ada pola yang nyaris selalu sama, yaitu mereka bukan orang yang percaya segalanya sejak awal. Mereka adalah orang yang memanfaatkan apapun yang mereka punya, sekecil apapun itu dengan cara yang paling maksimal. Mereka tidak menunggu sempurna, mereka bergerak dengan yang ada, dan disinilah muncul konsep penting, yaitu kecepatan bukan tentang siapa yang punya modal besar, tapi siapa yang punya inisiatif paling awal. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak-anak muda sekarang bisa mendadak viral dengan ide sederhana? Misalnya seorang pemuda yang membuat konten lucu tentang keseharian, lalu dari situ dia mendapatkan endorsement yang nilainya belasan juta. Orang akan berkata itu keberuntungan, padahal di balik keberuntungan itu ada keberanian untuk mencoba ketika orang lain hanya diam. Setiap kali Anda menunda, Anda memberi ruang bagi orang lain untuk mendahului Anda. Dan di dunia yang bergerak cepat ini, siapa yang lebih dulu mengambil tempat, dia yang akan menang. Sekarang kita masuk ke satu hal yang sering dilupakan, yaitu strategi itu penting, tapi pola pikir jauh lebih menentukan. Jika Anda mendekati target 100 juta rupiah dengan mentalitas ini susah, ini lama, ini tidak mungkin, maka otak Anda akan mencari bukti untuk membenarkan keyakinan itu. Sebaliknya, jika Anda mendekatinya dengan pertanyaan, bagaimana caranya saya bisa membuat ini lebih cepat? Apa yang bisa saya lakukan hari ini yang berdampak besar besok? Maka otak Anda mulai bekerja seperti detektif. Ia mencari jawaban. Ia mulai menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tidak terlihat. Dan disinilah letak bedanya antara orang yang terus menunggu dan orang yang terus bergerak. Ada satu analogi yang menarik. Bayangkan Anda berada di sungai yang deras. Jika Anda melawan arus, Anda akan lelah sebelum sampai ke tujuan. Tapi jika Anda mengikuti arah arus dan tahu bagaimana memanfaatkannya, Anda bisa sampai ke hilir tanpa harus menghabiskan semua tenaga. Dalam dunia keuangan, arus itu bisa berupa tren teknologi, pola konsumsi, atau perubahan sosial yang menciptakan peluang baru. Orang yang cepat kaya bukan selalu karena dia lebih pintar, tapi karena dia lebih cepat masuk ke arus yang benar sebelum orang lain sadar arus itu ada. Sekarang bayangkan sejenak, jika Anda diberi kesempatan untuk masuk ke arus itu hari ini, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda masih menunggu sampai semua orang membuktikan dulu bahwa arus itu aman? Apakah Anda cukup berani untuk mengambil posisi sekarang sebelum terlambat? Karena dalam permainan ini, timing seringkali lebih mahal daripada modal. Ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, yaitu hampir semua orang ingin hidup lebih baik, ingin bebas dari tekanan finansial, ingin punya waktu lebih banyak untuk keluarga, ingin bepergian tanpa perlu berpikir 2 kali soal harga tiket. Tapi yang menarik, hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar menyusun hidupnya ke arah itu secara sadar dan strategis. Sisanya hanya berharap. Dan disinilah kejujuran menjadi kunci. Jujur pada diri sendiri, apakah selama ini Anda benar-benar berusaha atau hanya sibuk merasa sibuk?
Apakah Anda sedang membangun sistem yang mempercepat hasil atau hanya memutar waktu dalam rutinitas yang tak pernah menghasilkan lonjakan? Apakah Anda sedang berinvestasi pada nilai diri atau sekedar membayar tagihan hidup tanpa sempat bertanya kemana semua ini akan berujung? Karena 100 juta pertama bukan hanya angka, ia adalah simbol. Simbol bahwa Anda bisa menciptakan sesuatu yang bernilai di dunia ini. Bahwa Anda tidak hanya hidup mengikuti arus, tapi mampu menciptakan arus Anda sendiri. Dan begitu Anda menyentuh angka itu, bukan uangnya yang paling penting, tapi siapa Anda saat mencapainya. Pola pikir Anda, cara Anda membuat keputusan, disiplin Anda, kepekaan Anda membaca momentum. Semua itu akan terbawa ke angka berikutnya. Entah itu 200 juta, 1 miliar, atau lebih. Tapi semuanya dimulai dari satu titik, yaitu keputusan untuk tidak lagi menjadi penonton dalam hidup sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang leverage paling kuat di era ini. Bukan uang, bukan koneksi, bahkan bukan teknologi, tapi perhatian manusia. Siapa yang bisa mengarahkan perhatian, dia bisa menciptakan pengaruh. Dan siapa yang punya pengaruh, dia bisa menciptakan nilai. Di sinilah banyak orang salah fokus. Mereka sibuk membuat produk, tapi lupa membangun cerita. Sibuk belajar teknik, tapi lupa membangun karakter. Padahal karakter dan cerita adalah dua hal yang membuat orang percaya, membeli dan bertahan. Maka jika Anda ingin cepat mendapatkan 100 juta pertama, mulailah dengan memperkuat pengaruh Anda. Jadilah seseorang yang suaranya diperhitungkan, bukan karena volume bicara, tapi karena kedalaman isi. Jadilah seseorang yang dicari, bukan karena banyaknya janji, tapi karena kualitas hasil. Jadilah seseorang yang konsisten, bukan karena tidak pernah gagal, tapi karena tidak pernah berhenti bergerak. Dan dalam proses ini, Anda akan bertemu dengan banyak rintangan, keraguan, rasa takut, cemoohan, bahkan kegagalan yang membuat Anda ingin kembali ke zona nyaman. Tapi ingat, tidak ada yang istimewa dalam hidup ini yang tumbuh di tempat nyaman. 100 juta pertama Anda tumbuh dari keberanian untuk tetap melangkah, bahkan ketika jalan belum sepenuhnya terlihat. Dari keputusan-keputusan kecil yang tidak terlihat orang lain, tapi secara diam-diam mengubah arah hidup Anda. Pernahkah Anda bertanya, seandainya saya mulai serius 1 tahun lalu, di mana saya sekarang? Pertanyaan itu menyakitkan karena ia menyadarkan kita bahwa selama ini kita menunda. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, jika saya mulai hari ini, di mana saya setahun dari sekarang? Disitulah harapan hidup, disitulah arah bisa diubah, disitulah uang 100 juta pertama bukan lagi sekedar mimpi, tapi target yang bisa dihitung secara logis. Sekarang bayangkan, Anda menutup video ini dan bukannya kembali ke rutinitas lama, Anda mulai menuliskan rencana sederhana, bukan rencana rumit, tapi satu hal konkret, yaitu siapa yang bisa Anda bantu, nilai apa yang bisa Anda tawarkan, cerita apa yang bisa Anda bagikan, sistem apa yang bisa Anda bangun mulai hari ini agar hidup Anda bisa bekerja untuk Anda, bukan Anda yang terus bekerja untuk bertahan. Karena pada akhirnya cepat atau lambat hidup akan bertanya, apa yang sudah kamu bangun? Dan Anda punya pilihan, menjadi orang yang menjawab dengan hasil atau hanya dengan alasan. Saya tahu 100 juta pertama terdengar besar, tapi percayalah, ia tidak lebih besar dari kemampuan Anda untuk tumbuh, belajar, dan bertindak. Angka itu tidak akan datang karena Anda menunggu, tapi karena Anda menjemputnya, dengan cara yang cerdas, konsisten, dan penuh kesadaran. Dan mungkin video ini adalah awal dari perjalanan itu. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.